Siapa sih yang nggak kenal dengan cemilan yang satu ini? Tekstur kulitnya yang renyah dan garing bikin cemilan ini banyak disukai ya. Apalagi kalau dimakan pakai sambal gini, friends. Cara buatnya juga mudah ya, cukup digulung tanpa harus mencubit-cubit pinggirannya. Nah, yang pengen buat juga ikut aku masak ya, kita buat bareng-bareng. Assalamualaikum, halo friends, apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi meskipun hanya lewat online dan semoga lewat video-videoku bisa terjalin keakraban. Dan terima kasih ya untuk yang selalu menemani aku masak. Oke, hari ini kita buat pastel, tapi kita nggak perlu cubit-cubit bagian pinggirnya ya, cukup digulung aja. Oke, step pertama kita buat untuk isiannya dulu. Ini ada bawang putih yang sudah aku cincang kasar ya, sebanyak 4 siung. Tumis sampai wangi, kemudian masukkan kentang dan wortelnya ya. Untuk kentang dan wortel sudah aku iris kecil-kecil. Aduk-aduk dulu supaya kecampur sama bumbu bawang putih tadi ya. Kemudian tambahkan air kurang lebih 500 ml ya. Masak sampai empuk. Setelah empuk, kemudian tambahkan bumbu-bumbu, ada garam, kaldu bubuk, merica bubuk, dan gula ya, sesuai dengan selera aja. Selanjutnya tambahkan larutan maizena ya, ini tadi 1 sendok maizena aku kasih air, kemudian diaduk-aduk sampai mengental. Supaya isiannya ada rasa creamy-nya, ini aku tambahkan susu evaporasi ya friends, sebanyak 6 sendok makan aja. Biar makin wangi aku tambahkan daun seledri dan daun bawang ya. Ini sudah aku iris-iris. Kemudian aduk-aduk sebentar aja ya friends. Ini sudah mau akhir masak ya. Jangan terlalu lama supaya daunnya itu tetap cantik warnanya. Oke, cukup ya seperti ini untuk isiannya. Kita sisihkan dulu biar dingin. Oke, untuk step yang kedua kita mulai buat kulit pastelnya ya. Ini ada tepung terigu sebanyak 250 gram, garam setengah sendok teh. Kemudian diaduk dulu sebentar aja ya supaya garamnya nyampur ke tepungnya. Masukkan margarin yang sudah aku cairkan ya, ini sebanyak 50 gram, kemudian campur-campur ke tepungnya sampai membentuk butiran gitu ya friends. Nah seperti ini agak ditekan-tekan gitu ya supaya margarinnya itu nyampur ke tepungnya. Nah seperti ini cukup. Kemudian tambahkan air kasih sedikit-sedikit friends ya, jangan terlalu langsung ditumpah gitu, sambil diuleni perlahan. Ini aku pakai air es ya. Nah seperti ini belum kalis ya, tambahkan lagi sedikit aja. Nah kemudian diuleni lagi, pokoknya sampai kalis ya. Seperti ini, nih sudah nggak lengket di mangkok, berarti ini sudah kalis untuk adonannya. Dan ingat jangan terlalu lembek. Jadi air yang aku gunakan tadi tuh 100 ml tapi nggak habis ya friends, sisa sedikit aja. Selanjutnya tutup adonan dengan lap bersih seperti ini atau pakai plastik wrap ya friends, selama 30 atau sampai 20 menit ya. Nah seperti ini sudah lebih lentur ya si adonannya. Kemudian mau aku bagi seperti ini aja. Jadi satu piece ini kurang lebih beratnya 30 gram ya friends. Ini nanti aku timbang lagi, ini mau aku potong-potong dulu ya. Nah seperti ini. Kemudian mulai menggilas ya. Jadi kita sekarang kalau buat pasta itu nggak usah terlalu ribet ya dengan mencubit-cubit di pinggirannya gitu. Cukup digiling seperti ini, dipipihkan, langsung diisi. Nah selesai deh. Untuk ketebalannya sesuai selera aja ya friends, ini aku buat agak tipis ya, tapi nggak tipis banget ya, seperti ini. Kemudian lipat kedua sisinya, ini tuh lentur banget ya, jadi kulitnya itu nggak mudah sobek karena fleksibel ya, bisa ditarik sana, ditarik sini. Kemudian digulung, rekatkan dengan putih telur supaya nanti kalau digoreng nggak ambiar. Oh iya, disclaimer dulu untuk isian, tadi itu kan aku buat banyak karena memang mau aku buat stok untuk isian yang lain ya. Jadi kalau mau buat bisa pakai setengah resepnya aja. Oke, selanjutnya langsung aja digoreng ya, karena ini aku sudah nggak sabar mau nyicip-nyicip. Gorengnya di api sedang aja, jangan terlalu besar apinya, karena nanti takutnya cepet gosong dan kulitnya itu nggak mateng merata.
Nah, untuk bunda-bunda atau emak-emak yang pengen buat cemilan tapi bingung mau buat apa, dan yang juga bingung mau cari ide jualan apa, boleh deh pastel gulung ini dibuat ya. Ini tuh jajanan model baru ya. Pastelnya cukup digulung, nggak perlu dicubit. Masuk ke step yang ketiga, kita buat sambal Bangkok homemade. Ini ada cabai keriting sama bawang putih sama cabai kecil ya. Aku chopper kasar aja. Untuk cabai keriting tadi aku pakai 4 biji, untuk cabai kecilnya aku pakai 6 biji, untuk bawang putihnya aku tadi pakai 2 siung aja ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml. Tambahkan saus tomat sebanyak 2 sendok makan full seperti ini ya friends. Nah seperti ini. Jadi saus sambal Bangkok ini pas banget ya untuk cocolan berbagai macam gorengan ya. Kemudian tambahkan gula ya 2 sendok makan dan garam setengah sendok teh aja. Masak dulu sampai mendidih. Setelah mendidih tambahkan larutan maizena. Ini tadi aku pakai maizenanya 1 sendok makan. Aku kasih air ya. Kemudian masak lagi sampai mengental seperti ini. Nah kalau sudah mengental matikan kompornya. Terakhir tambahkan cuka sebanyak 1 sendok teh aja. Aduk-aduk lagi. Sudah deh jadi untuk saus sambal Bangkok homemade-nya. Nah, alhamdulillah sudah selesai aku buat pastelnya. Ini tadi satu resep menghasilkan 14 buah pastel. Nah, seperti ini tampakannya friends. Ada jerawatnya gitu ya. Dan ini mau aku coba buka. Gimana sih dalamnya? Nah, kan full jerawat ya. Nah, seperti ini tampakan dalamnya. Tuh, ada telur, ada kentang, ada wortel. Dan yang paling enak ya makannya seperti ini friends. Cara aku makan pastel seperti ini, aku masukkan sambelnya ke dalam pastelnya. Nah, seperti ini. Pokoknya puas banget makannya kalau gini, friends. Tuh kan, full sambelnya, kemudian dimakan. Alhamdulillah ini enak banget. Ya, gurihnya pas, nggak keasinan untuk kulitnya. Alhamdulillah pastel gulungnya ini tuh enak banget. Kalau untuk dijual pastel seperti ini bisa dihargain 2.000 ya per piece-nya. Karena memang isinya kan ada telur rebusnya, ada kentang, ada wortelnya juga ya friends. Atau bisa disesuaikan dengan harga di masing-masing daerah. Untuk resep lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi ya, boleh dicek. Dan kalau video ini bermanfaat boleh di-share ya friends. Oke, terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak hari ini. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake